Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mahfuz yang dari program studi Sistem Informasi semester 5 dengan NIM 20225720143. Di sini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan data warehouse di Pentaho dan visualisasi data dengan Apache Superset untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah data warehouse. Langsung saja, di sini saya akan pertama-tama saya akan membuat sebuah database yang di sini database-nya untuk database data warehouse dan database OLTP-nya. Untuk database saya sudah membuat DWP ini untuk menyimpan data warehouse, dan Minimart ini untuk database OLTP-nya. Dan sebelumnya saya akan membuat user account per database tersebut. Klik user account, lalu add user account. Untuk username-nya diisi, kita membuat yang database dulu. Untuk database DB misalnya DW, lalu hostname-nya kita lokal host, lalu kita setelah itu kita langsung klik go, lalu kita pilih database dan go. Oke, selanjutnya kita database spesifik privilege-nya kita cek all, terus untuk user account database DWP kita sudah buat, lalu kita coba login ke user account DWP. Untuk user account DWP ini sudah muncul database-nya DWP. Oke, selanjutnya kita buat user account untuk database Minimart. Pilih user account, lalu add user account, kita beri nama username-nya pin atau ini, lalu hostname kita buka menjadi lokal, lalu kita samakan seperti biar tidak database Minimart. Kita go. Kita cek all, terus kita go lagi.
kita sudah membuat user account untuk database Bini. Nah, coba kita ke login user account Bini. Sudah masuk database-nya di user account ini. Setelah kita membuat user account per database untuk menampung data warehouse dan database OLTP, selanjutnya ke aplikasi Pentaho. Untuk Pentaho kita akan membuat apa itu transformasi baru. Ini yang saya sudah buat tadi untuk percobaan. Kita close saja. Nah, untuk gambaran proses ETL-nya nanti seperti ini rancangannya. Ini ada untuk tim produk, lalu tim cabang, terus tim waktu, sama pak penjualan. Dan ini untuk tabel diagram relasi database OLTP-nya seperti ini rancangannya. Dan untuk diagram relasi data warehouse-nya seperti ini. Oke, langsung kita buat transformasi baru. Klik del menu lalu kita pilih transformasi. Buat yang tim produk dulu, proses ETL tim produk. Kita kembalikan ETL produk. Setelah kita membuat transformasi baru, lalu kita membuat koneksi ke database-nya. Klik view lalu pilih database connection, klik kanan lalu new. Klik kanan nama koneksinya kita beri nama koneksi. Kita buat koneksi ke database yang pilih koneksi P minimal ya, koneksi P. Lalu connection type-nya kita pilih MySQL, terus name-nya database name port number kita sesuai dengan port number SAN.
lalu username kita isi dengan username account apa lagi username account dan untuk username-nya ini ya, ini username lalu setelah itu kita tes dulu apakah berhasil atau tidak untuk koneksi. Oke, koneksi tested successful. Setelah itu kita membuat koneksi yang database DWP. Kita namanya koneksi sesuai nama saja, nama database koneksi dulu di bisa ganti lokal lalu kita tes connection tested successful, berarti sudah berhasil. Terus klik oke lagi. Untuk koneksi ini saya buat, lalu setelah itu kita membuat tabel input ya, tabel input untuk menginput data-data OLTP-nya, data OLTP-nya. Kita tadi memilih untuk membuat tabel untuk data warehouse yang tim produk dulu ya, tim produk kita tabel input desain, diklik desain dulu ya, input tabel input. Untuk tabel input kita mempunyai dua untuk bahan apa membuat tabel tim produknya, yaitu ada produk, MS produk, MS produk dan MS kategori. Kita buat dulu tabel input, lalu kita edit. Step name-nya kita beri nama MS
database minimal. Lalu kita klik get SQL select statement. Kita pilih tabel yang MS produk. Oke. Yes. Nah, di sini sudah muncul kode item kolom-kolom MS produknya. Lalu setelah itu kita oke langsung. Setelah MS produk kita buat tabel inputan MS kategori MS kategori kita koneksinya minimal. Lalu kita klik get SQL select statement. Kita pilih tabel MS kategori kategori yes oke. Untuk tabelnya sudah saya buat tabel inputannya. Setelah itu kita memilih stream lookup nya. Jadi untuk stream lookup ini berfungsi untuk menggabungkan dua tabel inputan ini menjadi satu. Kita cari lookup Untuk stream lookup kita hubungkan dulu ke dua tabel ini dengan cara klik pojok kiri bawah ini, lalu kita pilih ini langsung disambungkan ke stream lookup. Itu pula MS kategori kita hubungkan ke stream lookup. Oke, kita taruh tengah-tengah saja. Selanjutnya kita edit stream lookup-nya. Kita beri statement produk dan kategori. Kita pilih lookup step-nya menjadi produk. Lookup step-nya menjadi kategori. Kategorinya kategori. Lalu kita get lookup bill, get bill. Lalu kita pilih yaitu lookup the value-nya ini saling berhubungan, kolom yang saling berhubungan antara tabel produk dan tabel kategori, yaitu kode kategori. Ini sama-sama ada kode kategori. Kita pilih kode kategori. Lalu untuk spesifik the field to retrieve, kita pilih nama kategori. Setelah itu kita oke. Setelah kita membuat stream lookup-nya, kita membuat
sensor, sensor, add sequence. Jadi untuk add sequence ini berguna untuk berfungsi untuk mengetahui terdapat primary key dengan nama SK product. Di dalam dim product kita tahu di dim product untuk primary key itu SK product. Jadi untuk membuat SK product sebagai primary key, kita bisa menggunakan add sequence ini. Kita hubungkan dulu untuk string lockup-nya ke add sequence. Lalu kita edit, kita beri nama statement-nya SK product. Lalu name of value kita bisa samakan produk. Setelah itu kita oke. Setelah kita sudah membuat sebuah SK product untuk jadi primary key di tabel nanti di produknya, lalu kita membuat select value-nya, select value, setelah itu kita hubungkan dulu SK produknya, kita select value, kita edit. Kita beri nama statement-nya atur kolom. Jadi gunanya select value ini untuk mengatur kolom-kolom yang di dalam tabel dim product nanti. Kita pilih sesuai keperluan kita. Kita klik get filter select. Di sini ada kode item, kode produk, kode kategori, nama produk, unit, kebutuhan, nama kategori, dan produk. Kita pilih sesuai yang ada diagram ini. Jadi SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, nama produk. Kita ganti SK produk dulu, kode kategori, ya kategori, nama kategori, lalu nama kode produk dulu, kode produk, itu nama produk. Oke, nama produk itu nama kolom ya. Yang lainnya kita hapus saja. Setelah itu kita oke. Setelah kita mengatur kolom-kolom yang nantinya di tabel dim product, setelah itu kita membuat outputannya ETL ini. Kita cari output. Kita hubungkan dulu dari
kita gabungkan ke tabel output, lalu kita pilih langsung main output step. Setelah itu kita edit dengan memberi nama step namanya di produk, di produk, lalu connectionnya kita akan menaruh tabel di produk ini ke database DB. Jadi untuk koneksinya kita pilih koneksi DB. Oke. Untuk target skemanya kita kosongi, lalu target tabelnya kita namanya di produk juga, tim produk. Oke, setelah itu kita centang yang truncated table. Setelah itu kita klik SQL lalu execute. Untuk dalam tabel dim produk terdapat SK produk, kode kategori, kode produk, dan nama produk. Lalu kita oke, kita close saja, lalu kita pilih oke. Dan selanjutnya kita coba run. Kita run. Masih proses. Ya sudah. Jika proses RTL-nya berhasil, nanti muncul ada icon centang hijau. Ini tandanya sudah berhasil proses RTL-nya. Coba kita lihat di database apakah sudah ada atau belum. Kita login ke DB. Oke, kita lihat di dalam DB ini sudah ada dim produk. Kalau kita lihat kolom-kolom di dalam mesin produk, apakah sudah SK produk, kode kategori, nama kategori, kode produk, dan nama produk. Jangan lupa untuk SK produk ini kita prima BG, teman-teman. Oke, kita prima BG. Oke, sudah prima BG. Jadi untuk proses ETL pembuatan data warehouse tabel dim produk sudah berhasil. Untuk selanjutnya nanti saya akan buatkan proses ETL dim cabang ini di part yang kedua. Terima kasih sudah menonton. Oke.